Kita seringkali mendengar istilah tata surya. Lalu apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Dalam tata surya, matahari dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid, dan asteroid. Di dalam tata surya, ada yang biasa kita sebut sebagai bidang edar planet. Apakah bidang edar planet? Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar mengelilingi titik pusatnya, yaitu matahari. Karena adanya bidang edar planet tersebut, setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur lintasan atau bidang edarnya masing-masing. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari bentuknya elips atau biasa kita sebut ekliptika. Berikutnya kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Matahari terdiri atas plasma panas dan medan magnet yang diameternya sekitar 1.400.000 km. Matahari sendiri tersusun dari beberapa lapisan. Kita bahas satu persatu lapisan-lapisan penyusun matahari, mulai dari yang terdalam yaitu inti matahari atau biasa disebut core. Di bagian luar core ada lapisan fotosfer. Kemudian di bagian luar fotosfer ada lapisan kromosfer dan lapisan terluar matahari yaitu lapisan korona. Yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian matahari tersebut. Kita mulai dari inti matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat panas, sekitar 15 juta derajat Celcius. Inti matahari adalah tempat terjadinya reaksi nuklir atau reaksi fusi yang menghasilkan energi yang besar. Energi yang dihasilkan tersebut akan diradiasikan atau disalurkan ke bagian luar matahari dan keluar angkasa. Lalu lapisan berikutnya yaitu lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer suhunya sekitar 6000 Kelvin dan tebalnya sekitar 300 km. Bagian besar radiasi matahari yang terdeteksi dan bisa kita lihat dari bumi adalah cahaya fotosfer. Di dalam fotosfer juga terdapat bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah yang memiliki medan magnet kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Lalu lapisan berikutnya yaitu kromosfer. Kromosfer bersuhu 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Lapisan kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total. Lalu bagian terluar matahari yaitu korona. Korona memiliki ketebalan sekitar 700.000 km dan suhunya 1 juta Kelvin. Disebut korona karena bentuknya yang menyerupai mahkota keabu-abuan akibat adanya ionisasi karena suhu yang sangat panas. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam atau terestrial dan planet luar atau Jovian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Planet dalam atau planet-planet terestrial adalah planet-planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet dalam berukuran kecil, memiliki batu-batu mineral, dan memiliki sedikit satelit. Berikutnya, planet luar atau planet Jovian. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet luar berukuran besar memiliki banyak satelit dan tersusun atas helium, hidrogen, dan metana.
Di antara planet luar dan planet dalam terdapat sabuk asteroid yang tersusun atas bebatuan. Sabuk asteroid memisahkan planet terestrial dan planet Jovian seperti gambar di bawah ini. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Ada beberapa bagian-bagian penyusun komet. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian komet yang pertama adalah inti komet. Inti komet adalah bagian komet yang kecil, padat, tersusun atas debu dan gas. Lalu bagian koma yang tersusun atas kabut di sekitar inti, dan bagian ekor yang merupakan bagian belakang komet yang panjang tersusun atas ion dan debu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau logam yang bergerak di ruang angkasa. Meteoroid yang tertarik oleh gravitasi bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi kita sebut meteor. Gesekan tersebut akan menimbulkan panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi hingga terbakar habis. Tetapi jika meteor tersebut tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke permukaan bumi kita sebut meteorit. Berikutnya, asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di daerah antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Planet dan karakteristiknya. Planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil dalam tata surya, juga merupakan planet terdekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Keadaan Merkurius yang sangat ekstrim. Suhu ketika menghadap ke matahari artinya pada siang hari mencapai 430 derajat Celcius. Panas banget kan? Nah, sedangkan ketika membelakangi matahari atau pada saat malam hari mencapai minus 183 derajat Celcius. Bisa terbayang nggak sih dinginnya seperti apa? 2. Planet Venus. Venus merupakan planet yang terpanas dalam tata surya. Suhu permukaannya berkisar antara 450 sampai 480 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas menyebabkan tidak ada kehidupan di planet ini. Venus tidak memiliki satelit. Venus memiliki atmosfer yang selalu berawan dan tersusun dari 96% karbon dioksida, 3,4% nitrogen, kurang dari 0,1% uap air, dan sisanya berupa gas lainnya. Venus merupakan satu-satunya planet yang berotasi searah dengan jarum jam atau dari arah timur ke barat. Venus tampak seolah memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Oleh karena itu, Venus disebut bintang kejora. Venus kadang-kadang tampak di sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga planet ini disebut juga bintang fajar atau bintang timur. Setelah matahari terbenam, kita juga dapat melihat Venus di sebelah barat, sehingga disebut bintang senja atau bintang barat. Jadi ada banyak sebutan untuk planet ini ya. Planet yang ketiga yaitu planet Bumi. Planet Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor.
2/3 bagian bumi ditutupi oleh air atau berupa lautan, sedangkan sisanya berupa daratan. Gas-gas penyusun bumi terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas-gas lainnya. Bumi memiliki gaya tarik yang dikenal sebagai gaya gravitasi bumi. Adanya gaya tarik tersebut menyebabkan seluruh benda yang ada di permukaan bumi termasuk kita tidak terlempar ke luar angkasa. Planet bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Bulan beredar mengelilingi bumi dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Planet Mars. Mars merupakan planet yang terletak pada urutan keempat dari matahari. Sebagian besar permukaan Mars merupakan gurun luas yang terdiri atas tanah dan batuan kecil-kecil berwarna merah sehingga Mars dikenal sebagai planet merah. Atmosfer di Mars lebih tipis jika dibandingkan dengan atmosfer bumi. Hal ini terjadi karena Mars memiliki gaya gravitasi yang kecil dan gas yang lebih ringan telah keluar dari atmosfernya. Atmosfer Mars terdiri atas 96% karbon dioksida, 2,7% nitrogen, 1,6% argon, dan 0,2% oksigen. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika Serikat yang bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Berikut data mengenai planet Mars. Planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter Jupiter kurang lebih 11 kali diameter bumi. Planet ini disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Permukaan Jupiter diselimuti oleh awan tebal yang sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium. Jupiter memiliki satelit alami terbanyak yaitu 79 satelit. Satelit terbesar yang dimiliki Jupiter yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter. Berikut karakteristik lainnya mengenai Jupiter. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Ciri yang paling istimewa dari Saturnus adalah lingkaran cincin yang mengelilingi planet tersebut. Nampak indah bukan? Lingkaran cincin tersusun dari pecahan-pecahan batu berlapis es. Saturnus memiliki atmosfer yang terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya dan gas lain berupa helium, metana, dan kristal amonia. Saturnus memiliki warna kuning pucat dan berdasarkan penemuan terbaru memiliki 82 satelit alami. Dan satelit Titan merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Saturnus. Satelit lainnya yaitu Enceladus. Berikut karakteristik lainnya yang dimiliki planet Saturnus. Planet pada urutan ke-7 dari matahari yaitu planet Uranus.
Uranus merupakan planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet ini memiliki warna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Vertikal itu melingkar dari atas ke bawah seperti nampak pada gambar. Unik kan? Cincin Uranus berbeda dengan cincin Saturnus. Cincin Uranus tidak terlihat jelas seperti cincin Saturnus. Cincin Uranus sangat tipis dan gelap. Uranus memiliki atmosfer yang terdiri atas hidrogen, helium, metana, dan amonia. Uranus memiliki 27 satelit alami. Titania merupakan satelit terbesar. Satelit lainnya yaitu Oberon dan lainnya. Karakteristik lainnya yang dimiliki Uranus yaitu sebagai berikut. Planet yang terakhir atau planet ke-8 yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, yaitu berjarak sekitar 4.500 juta kilometer. Hal ini mengakibatkan Neptunus memiliki skala revolusi terlama dibandingkan planet lainnya dalam tata surya. Planet ini berwarna biru, memiliki atmosfer terdiri atas metana, hidrogen, amonia, dan helium. Planet Neptunus sangat sedikit memperoleh cahaya dan panas matahari. Oleh sebab itu, suhu di Neptunus sangat dingin, yaitu sekitar -200 derajat Celcius. Permukaan Neptunus tertutup lapisan es yang cukup tebal. Neptunus memiliki 14 satelit alami dan Triton merupakan satelit terbesar Neptunus. Berikut karakteristik lainnya yang dimiliki planet Neptunus.